Oke, welcome back to my channel. Oke, jadi di video ini adalah video ke-15. Sebelumnya mohon maaf agak keterlambatan karena berbagai aktivitas sehingga saya nggak bisa upload setiap waktu. Tapi tidak perlu khawatir, saya akan tuntaskan nanti sampai di hari ke-30. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabar puasanya? Alhamdulillah ya. Jadi sekarang adalah video ke-15 puasa, berarti sekarang hari ke berapa? 18 ya? Atau 19, aku lupa. Jadi nggak kerasa sudah di hari ke-15, sudah sampai sekitar setengah jalan, kita udah hampir sekitar 2 mingguan. Gimana? Sudah praktek belum? Oh iya, perkenalkan nama saya adalah Dr. Max. Mungkin kalau yang belum tahu dan baru lihat channel ini, saya adalah dokter kecantikan dari owner dari Dr. Max Clinic dan Format Skincare. Saya sendiri adalah sebagai dokter anti-aging, namun ada passion saya terhadap personal development, dan saya pun praktisi untuk di hipnoterapi dan juga seorang coach. Jadi ini sebuah ya iseng-iseng di bulan Ramadan yang semoga ini bisa memberikan amal kebaikan ya kan secara konsisten setiap jam 9 malam. Seperti itu dia. Oke, kita review dulu ya. Oke, jadi gimana kira-kira teman-teman sudah praktek sampai di mana? Tolong masuk ke channel Telegramnya dan juga ada di grup WhatsAppnya. Silahkan share apa yang teman-teman sudah dapatkan di sana. Yuk, yang sudah mulai praktek, yuk coba apa saja yang sudah didapatkan. Cerita ya. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan? Oke, please nanti komen nanti di bawah. Tapi kalau misalnya bingung nanti bisa intens ngobrol kita di grup. Oke, kita review ya. Di minggu pertama adalah minggu tentang foundation terhadap bagaimana kita melihat sebuah masalah, bagaimana mendefinisikan sebuah masalah, ya kan? Sampai di hari ke-7. Kemudian mulai di hari ke-8 kita mulai membangun sebuah kebiasaan. Ada kebiasaan pagi, kebiasaan siang, dan kebiasaan di malamnya. Kebiasaan pagi, cek lagi di videonya. Bagaimana kita pada saat bangun pagi mau ngapain, ya kan? Dalam ini saya saya ambil dari sebuah buku yang berjudul namanya Miracle Morning. Miracle Morning itu beliau mengistilahkan kebiasaan pagi yang namanya Savers. SAVVER, ya. S yang pertama adalah silence, ya kan? Yang kedua adalah afirmasi visualisasi. Saya sebut adalah hening. Kemudian kemudian berikutnya adalah exercise, ya, exercise. Savers, R-nya itu adalah rewrite ya, reading. Kita membaca. Nah, kalau saya bagi secara sederhananya, pagi itu menjadi 3. Hening, gerak, dan cipta. Hening, silence itu. Gerak, exercise, bergerak agar hormon kita itu bergerak di sana. Baru setelah itu mencipta, belajar, mengkreasi, dan lain-lain. Itu secara sederhananya. Kemudian yang kedua adalah siang. Pada saat siang ini, saat keluar, jangan lupakan mendoakan 10 orang yang Anda temui sehari-hari, ya kan? Kemudian setelah itu bawa rasa syukur pada saat setiap aktivitas Anda, seperti itu. Kemudian paling terakhir adalah kebiasaan malam hari. Kebiasaan memaafkan atau forgiveness. Kemarin kita sudah bahas tentang EFT, lakukan proses EFT untuk bisa memaafkan, ya kan, dengan kata-kata ya walaupun saat ini saya sudah kesal sama si A karena ini, ya saya ikhlas ya Allah dan saya rasakan, seperti itu ya. Jadi itu adalah kebiasaan pagi, dan percayalah teman-teman kalau melakukan hal seperti ini selama 30 hari berturut-turut, lihat akan ada banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup teman-teman semuanya, ya kan? Bahkan sebelum teman-teman selesai sampai 30 hari ini, teman-teman melakukan 3 kebiasaan di waktu 3 tersebut, itu insya Allah akan sangat luar biasa. Oke, ya. Dan di video ini saya akan bahas tentang gratitude, ya. Karena gratitude ini adalah inti dari inti semuanya, ya. Jadi saya lagi belajar sama Gus Baraja, bagus channelnya ya, bahwa kualitas hidup kita itu ditentukan dari kualitas syukur kita. Pada saat kualitas hidup kita kok nggak ajaib, kok sulit, kok mandek, kok statis, ada yang jadi masalah dalam kualitas syukur. Nah, sip. Ini buku yang bagus ya, The Magic. Ya, ini adalah sebuah karya dari Rhonda Byrne, ini bagus ya.
Dalam buku ini dijelaskan secara spesifik apa saja yang akan kita lakukan, yang dilakukan untuk bisa mencapai keajaiban. Ini adalah sekitar 21 hari ya. Saya bakal share terhadap 3 hal, tapi nanti di video berikutnya. Tapi saya bakal izin, nanti saya bakal mengambil banyak bahan dari buku ini. Buku ini keren banget ya. Latihan yang nanti akan kita pakai adalah latihan menghitung karunia, ya kan? Kemudian latihan batu ajaib. Kemudian terakhir memiliki hari yang ajaib ya. Nanti saya bakal cerita detailnya di video berikutnya ya. Tapi di hari ini saya akan bahas tentang gratitude, the power of gratitude. Ya mungkin teman-teman bisa juga praktekkan nanti ya. Jadi gratitude ini adalah inti dari semua hal yang ada di dunia ini. Gratitude ini adalah inti dari sebuah penciptaan. Gratitude ini adalah inti dari semua solusi dari teman-teman pada saat mengalami mentok dan statis. Ya kan, hadisnya jelas bahwa bersyukurlah kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmatnya. Nah, ketika hidup kita sempit, cuman satu hal, kita mungkin kurang gratitude. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, gratitude yang seperti apa? Seperti apa? Dan bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas. Ada 3 level ketika level syukur. Ini versi saya. Level yang pertama adalah level karena. Aku akan bersyukur pada saat aku dapat naik jabatan. Aku akan bersyukur pada saat aku dapat mobil baru. Aku akan bersyukur pada saat aku mendapatkan bla 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 bla. Mendapatkan apa yang aku inginkan. Gratitude level 1 adalah Anda bersyukur karena mendapatkan sesuatu. Seperti itu. Gratitude level kedua adalah gratitude giving. Level kedua adalah level memberi. Aku bersyukur karena pada saat aku sedekah di pagi, aku menjadi lebih sehat lagi, aku menjadi lebih bahagia. Aku bersyukur karena aku telah bisa membantu orang-orang yang ada di sekitarku untuk mendapatkan penghasilan terbaiknya. Anda bersyukur karena Anda memberi. Levelnya lebih besar daripada level yang pertama. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah ada di level kedua ini, itu insya Allah keajaiban sudah akan terjadi. Bahkan yang pertama pun akan terjadi. Ketika kita hanya bersyukur pada saat kita dikasih. Nah, tapi akan lebih luar biasa energinya pada saat sudah naik ke level yang kedua. Anda bersyukur karena Anda memberi. Dan level ketiga ini yang paling canggih. Level nothing. Anda mau mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu, Anda bersyukur. Anda kehilangan sesuatu, Anda bersyukur. Hadisnya jelas, apa yang baik menurutku belum tentu baik menurut Allah, apa yang buruk menurutku belum tentu buruk menurut Allah. Gratitude yang level ketiga ini adalah gratitude Anda unconditional. Anda bersyukur karena Anda cinta. Ya, ini adalah 2 superpower Anda. Syukur dan cinta. Ini udah luar biasa. Jadi pada saat Anda bersyukur karena rasa cinta. Kenapa sih kamu bersyukur? Sama seperti Rasulullah tanya, ya Rasul, kenapa? Padahal engkau sudah dipastikan bisa masuk surga. Tapi kenapa kau masih terus berdoa, sholat dengan sangat luar biasa? Apakah tidak boleh aku sholat karena aku mencintainya? Jadi level yang ketiga ini adalah level cinta. Dan ini adalah level syukur terbesar. Jadi pada saat Anda sudah bisa berhasil melakukan di sini, maka apapun akan indah. Ya kan? Punya duit atau nggak punya duit, tetap sama. Ditinggal atau tidak ditinggal punya banyak teman, tetap sama. Karena Anda bersyukur karena Anda hidup. Anda bersyukur karena Anda nafas. Anda bersyukur karena Anda mencintai Sang Pencipta Anda. Nah, jadi inilah di video ke-15 ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa menaikkan levelnya. Coba mulai menganalisa, kira-kira saya sudah di level apa?
Tip. PR-nya adalah satu, di tanggal 15 ini coba Anda analisa kira-kira level syukur kita itu sudah di mana. Dan ingat, tidak semua, ada 8 level life balance kita ya. Mulai dari kesehatan, sosial, finansial yang paling sederhana ya. Paling mudah adalah finansial, spiritual, family, relationship, terus friendship, kemudian personal development ya. Coba teman-teman ukur rasa syukur Anda itu sudah di level berapa? Level 1, 2, atau 3. Seperti itu. Karena biasanya setiap tempat, setiap bidang itu beda. Contoh, saya itu spiritual level 3, tapi finansial kok level 1. Saya masih hanya bersyukur kalau aku dapat sesuatu. Seperti itu ya. Jadi selamat mencoba dan selamat menganalisa. Di minggu ketiga ini akan fokus kepada the power of gratitude yang akan kita tingkatkan ke depannya. Makin lama makin asik, makin lama makin syukur, makin lama makin luar biasa. Salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.